Dunia ini akan mengalami perubahan, bahkan saya mau katakan bisa saja undang-undang mengalami perubahan kalau ada orang-orang Kristen yang radikal. Mau mati dalam Tuhan, ngapain takut? Tema kita masih berbicara tentang konsistensi. Ya, apakah kita mau tetap pada pendirian kita mau tetap pada prinsip kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali kita mau percaya kepada Tuhan, kita akan terus percaya kepada Dia yang akan memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Konsistensi bisa menjadi inspirasi dalam meraih kesuksesan. Konsistensi bisa dibilang menjadi satu di antara kunci keberhasilan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Hal itu berarti saat seseorang konsisten, ia akan mantap dalam melakukan sesuatu hal secara terus menerus. Yaitu sangat alkitabiah. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu hal, mungkin itu kecil, mungkin itu sederhana, tapi kalau kita konsisten secara terus menerus kita lakukan, suatu saat kita akan melihat hasil yang besar. Satu saat hasil kita akan lihat yang sangat maksimal. Dan saya yakin itu bukan saja berpengaruh untuk pribadi kita, tapi itu akan pasti berpengaruh kepada orang lain, pasti akan berdampak ke orang lain. Orang lain akan berkata, kok dia bisa berubah seperti itu? Yang saya kenal dulu dia hanya orang biasa, kok dia sudah jadi sangat luar biasa. Jadi secara terus menerus pasti kita akan melihat hasil yang lebih besar. Kita lihat sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Daniel pasal 3 ayat 15. Ada satu undang-undang yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar pada pemerintahannya pada masa itu, bahwa siapa yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, hukumannya adalah mati. Hukumannya adalah mati, akan dicampakkan di perapian yang menyala-nyala. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego di masa pemerintahan Nebukadnezar itu bukan orang biasa. Mereka salah satu pemerintah, kepala wilayah di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini pemerintahnya pada masa itu bukan sekelas gubernur, bukan sekelas bupati, bukan sekelas wali kota. Dia adalah presiden di Babel. Dan di bawahnya itu adalah menteri-menteri, ada gubernur, ada bupati. Nah, ketika undang-undang dikeluarkan oleh Nebukadnezar, itu bertentangan dengan prinsip iman mereka. Itu bertentangan dengan keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu-satunya yang mereka harus sembah adalah Allah. Ya. Pada masa itu kepercayaan Yahudi adalah monoteis. Ya. Hanya satu Allah yang harus disembah, tidak ada Allah lain. Dan di sini saudaraku salam Tuhan, waktu didengar Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah, dipanggilah, karena ini bawahannya Nebukadnezar, dipanggilah ke istana. Kemudian dipanggil semua para menteri, dipanggil semua gubernur, dipanggil semua bupati hadir di pusat. Kira-kira kalau di Indonesia di Jakarta, di DKI Jakarta. Dan Nebukadnezar bilang begini, sekarang jika kamu bersedia. Jadi diberikan waktu sekali lagi, diberikan dispensasi, toleransi waktu. Sekarang jika kamu bersedia, Nebukadnezar bilang, kamu akan luput. Karena di sini dia bilang, siapa sih yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Wah, sombong sekali dia. Karena dia berpikir, ini raja loh. Saya ini kepala pemerintah, saya presiden. Kamu mau melawan, kutu busuk kamu itu. Ya. Tapi lihat selanjutnya ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang apa?
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Duh. Ada enggak seorang bawahan, anak buah, kemudian menjawab begini kepada pimpinannya? Kalau di konteks pemerintahan sekarang, yang pertama terlintas di pikiran itu takut kehilangan jabatan. Betul tidak? Nebukadnezar bilang, sekarang jika kamu bersedia. Nebukadnezar mendengar jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya. Ayat 18 ini adalah perenungan kita bersama. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Ini yang bilang konsisten saudara. Ini yang bilang konsistensi. Tidak berubah. Ketetapan mereka tidak berubah. Kami mau terus tetap menyembah Tuhan. Apakah kita punya konsistensi yang seperti ini? Yang sekalipun doa kita belum terjawab. Yang sekalipun pergumulan kita belum terjawab. Yang sekalipun jodoh belum ada. Pasangan hidup belum ada. Apakah kita mau terus tetap berkata sekalipun ya. Kalau saya mau dramatisir firman Tuhan ini mengatakan bahwa sekalipun saya belum melihat tanda-tanda jawaban doa, jodoh saya belum ada, pekerjaan belum ada, jabatan belum ada, dan lain-lain sebagainya, saya mau tetap menyembah Tuhan. Amin. Ini konsisten yang harus kita contohi, yang harus kita teladani di akhir zaman ini. Dalam pergumulan yang berat, dalam persoalan yang sulit, dalam tekanan hidup, tekanan jabatan, tekanan pimpinan, tekanan pekerjaan, tekanan sosial, dan lain-lain sebagainya, kita mau katakan bahwa saya mau terus tetap menyembah. Itu adalah konsistensi kita, tidak akan berubah. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mengungkapkan bahwa mereka tidak mau menyembah, semua konsekuensi mereka sudah siap. Mereka sudah siap kehilangan jabatan, kedudukan. Mereka sudah siap juga kehilangan nama pasti. Karena mereka dicemooh, mereka disaksikan oleh semua menteri. Kalau saudara lihat di ayat 27, 28, atau saudara baca saja secara keseluruhan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka sudah siap menanggung semua risiko, menanggung semua konsekuensi. Mereka sudah siap bukan hanya kehilangan jabatan dan kedudukan, tapi mereka siap kehilangan nyawa saudara. Dalam arti kalau mereka tidak mau mendengar perintah pimpinan, mendengar perintah raja saudara, artinya mereka sudah siap kehilangan segala-galanya. Kita ikut Tuhan itu saudara siap kehilangan segala-galanya. Mungkin ada saat-saat di mana ada dunia mengajak kita untuk berkompromi. Apakah kita mau mengikuti itu atau kita mau tetap pada prinsip seperti prinsip Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya pernah katakan bahwa di mimbar ini, di mimbar TCC juga saya bilang, keputusan yang sangat sulit menurut saya ini. Keputusan saya yang sangat sulit dua, memilih menjadi benar atau hidup. Ini putra-putra terbaik ini diperhadapkan dengan dua hal ini. Menjadi benar atau hidup. Kalau mereka memilih hidup, berarti mereka berkhianat terhadap kebenaran firman Tuhan. Mereka berkhianat tentang iman mereka. Mereka berkhianat tentang keyakinan, kepercayaan mereka. Mereka berkhianat kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, kalau mereka memilih hidup. Tapi mereka lebih memilih menjadi benar daripada hidup saudara. Mereka memilih untuk tetap mempertahankan iman mereka, mempertahankan keyakinan mereka. Karena mereka tahu bahwa yang dapat menjamin hidup mati itu hanya Tuhan, saudara. Bukan manusia.
Sekalipun orang sudah mau bilang, kau mau mati hari ini, orang mau bilang kau mau dibombo, mau diracun, lain-lain sebagainya. Kalau belum mau mati, tidak mau mati, saudara. Kalau belum waktunya, semua itu ada di tangan Tuhan, saudara. Ada di dalam kendali Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau belum waktunya, tidak akan terjadi. Mengapa kita harus konsisten? Menjadi konsisten adalah kunci sukses. Itu pertama. Kenapa bukan berdoa yang menjadi kunci sukses, tapi konsisten? Karena banyak orang berdoa tidak konsisten juga. Bagaimana dia mau sukses kalau berdoa hari ini berdoa, besok tidak, lusa tidak. Hari ini ibadah, besok tidak, lusa tidak. Hari ini setia, besok tidak, lusa tidak. Tidak mau lihat sukses, saudara. Itu sebabnya saya taruh paling yang pertama dalam menjadi konsisten adalah kunci sukses. Berdoa harus konsisten, ibadah harus konsisten, bersaksi harus konsisten. Itu harus konsisten, harus tetap dalam keadaan apapun, harus tetap kita berdoa, kita beribadah, dan kita harus memuji Tuhan. Amin. Konsisten akan membawa pada tujuan, saudara. Itu peletakan batu di Wehali itu tujuan, saudara. Kenapa kita harus berusaha tahun ini? Karena kita sudah konsisten. Tahun 2020 pondasi jadi. Tidak ada alasan apapun. Mau merayap kah? Mau bapalaka kah? Mau tarika kah? Tajungkir kah? Orang Manado bilang, pokoknya pondasi jadi. Menjadi orang yang konsisten memang bisa membuat karakter positif untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita konsisten dari hal-hal yang kecil, itu akan menjadi karakter kita, saudara. Itu akan terbiasa kita lakukan, akan terbiasa kita mengerjakan itu, sekalipun hal yang kecil saja. Apalagi dengan adanya konsistensi, seseorang menjadi yakin jika apa yang dilakukannya akan menuai hasil di kemudian hari. Amin. Yang ayah lakukan ini karena ayah tahu di kemudian hari saya akan panen dia punya hasilnya. Ya. Sambil ayah kerja di sini dari dalam sampai luar semua, dari atas tadi semua, ayah bilang, ayah ingat waktu Opa bilang kemarin dibikin pondasi di sana. Opa bilang begini, saya kagum sekretaris di sorga itu. Kenapa, Pak? Dia bisa catat semua aktivitas orang di seluruh bumi ini. Saya kaget juga. Dia bilang, bayangkan orang maki saja dia catat. Dimanapun orang yang baik dia catat, yang jahat dia catat. Semua ada berapa miliar orang di dunia ini. Luar biasa sekretaris yang ada di surga itu. Saya juga. Iya juga ya. Sederhana juga pikirannya itu, tapi iya juga ya. Artinya bahwa waktu kita kerja di Wehali itu, dia yakin bahwa di sorga sementara catat. Jadi waktu ayah kerja tadi, ayah pikir, pasti dia sementara catat di atas ini. Aduh. Sukses tidak selalu tentang kebesaran, ini tentang konsistensi. Kerja keras yang konsisten mengarah pada kesuksesan. Ini Johnson bilang ini. Kebesaran akan datang. Jadi kalau kita konsisten melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, kebesaran itu akan datang. Itu Alkitab bilang. Ya. Keberhasilan itu akan mengikuti. Firman Tuhan bilang kalau kita sudah setia, kita ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, berkat itu diperintahkan. Kebesaran itu akan datang kalau kita konsisten setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat dia punya ending, Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu wow, saudara. Daniel pasal 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Kalau orang tidak takut kehilangan jabatan, saya mau bilang, pasti dia akan peroleh yang baru. Yang penting tidak berkompromi dengan dunia ini, tidak berkompromi. Saya bilang di TCC, kalau kita pakai konteks zaman sekarang, orang bisa bilang pakai hikmat. Tidak apa-apa sujud, tapi yang penting hati tidak menyembah.
Coba kalau ada yang bilang begitu. Kalau dalam konteks sekarang orang mau pakai hikmat yang kayak corona yang kemarin itu. Semua itu hikmat yang berperan. Tidak ada iman, orang itu semua goncang saudara. Saya bilang semua goncang. Ini kesaksian pribadi saya. Mulai dari corona bulan Maret. Saya khotbah di TCC maupun di Victory. Saudara lihat saya pakai masker. Karena di hati saya di saat saya melakukan itu, saya menghina Tuhan. Jadi saya tidak lakukan. Di hati saya Tuhan kalau saya mau mati di pelayanan, ya itu sudah. Waktu diteguhkan di sekolah, sudah begitu. Mau mati di mana, yang penting melayani. Jadi itu di hati saya. Mati di saat di mimbar, ya itu melayani saudara. Saudaraku salam Tuhan. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kalau saudara ayat 26, 27, 28 saudara bisa baca di sana. Ketika mereka konsisten dengan iman mereka, terjadi perubahan undang-undang di Babel. Terjadi perubahan suasana, keadaan di seluruh pemerintahan Nebukadnezar. Terjadi perubahan. Nebukadnezar bilang begini, kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dipenggal. Rumahnya diruntuhkan. Selesai mereka. Itu terjadi perubahan. Bagaimana dunia akan mengalami perubahan kalau kita orang beriman mau berkompromi dengan dunia ini, saudara? Dunia ini akan mengalami perubahan. Bahkan saya mau katakan bisa saja undang-undang mengalami perubahan kalau ada orang-orang Kristen yang radikal. Mau mati dalam Tuhan, ngapain takut? Jarang sekarang ada orang Kristen di dalam gereja yang mau rela mati untuk Tuhan, saudara. Mari kita sebagai orang yang percaya. Di sini kita contoh pemuda-pemuda hebat ini. Mereka mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Sekarang kedudukanmu apa? Wakil kepala sekolah. Tadi yang pangkat yang sunai itu sudah ketika di kepala itu sudah. Amin. Yang penting setia, rendah hati. Bapak rival sekarang kepala bagian, yang lain nanti Tuhan akan pindah ke kepala yang lain juga, ya. Kedudukanmu akan berubah tergantung dari konsistensi hatimu di hadapan Tuhan. Kedudukan kita akan berubah tergantung apakah kita masih tetap konsisten mau percaya kepada Tuhan yang sekalipun saya belum melihat apa-apa sekarang, saudara. Seperti Don Tiga bilang, kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak mau menyembah. Kedudukan kita akan berubah tergantung dari konsistensi hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.